Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para sahabatku, jumpa lagi di dalam kebaktian minggu secara daring yang kita akan lakukan. Kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah pada saat ini di Minggu Paskah kelima. Ibu Bapak, Saudara dan sahabat yang terkasih, mari kita menyiapkan pembacaan Alkitab kita pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari kita siapkan. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Ya Bapa, kami mensyukuri keselamatan kami. Menapaki jalan kehidupan kami. Pada saat ini kami memohon pertolongan agar sabda Tuhan yang diberitakan dapat menolong kami untuk menyadari bahwa hidup kami yang telah Allah beri ini saat ini adalah rumah dan perlindungan kami. Ya Allah, Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Terangilah mata hati kami supaya kami dapat melihat-Mu dan meneladani kasih-Mu untuk terus memberi. Engkaulah ya Allah penguasa hidup dan penakluk maut. Mampukan kami untuk hidup berkenan di dalam terang sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membaca bacaan Alkitab kita pada saat ini. Yohanes 14 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14, di mana di dalamnya dituliskan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya.
Ibu bapak, saudara, dan para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, menurut informasi kesehatan, ada dua hal yang membuat seorang anak mirip dengan orang tuanya. Yang pertama adalah gen dominan, dan yang kedua adalah kromosom. Gen dominan akan membawa persamaan anak dengan orang tua. Di antaranya adalah bawaan tinggi badan, warna bola mata, atau bentuk wajah. Sementara kromosom akan membawa sifat dan kemampuan orang tua diturunkan kepada anak-anaknya. Itulah yang membuat kenapa orang tua mirip dengan anak-anaknya. Kenapa saya bicara soal kemiripan ini, ibu bapak, saudara, dan sahabat? Karena pada saat ini kita bicara pesan Injil Yohanes yang sangat kuat kepada gereja. Bahwa kita harus seperti Tuhan Yesus. Apanya yang harus seperti dengan Tuhan Yesus? Apakah wajahnya? Atau pakaiannya? Atau apanya? Saudara-saudara yang terkasih, Yesus digambarkan oleh Yohanes itu sebagai anak Allah. Yesus menyatakan kehadiran ilahi di tengah-tengah manusia. Dan dia menderita. Dia menyerahkan dirinya karena kasih demi bumi dan segala isinya. Injil Yohanes menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Yang pikirannya, ide dan kehendaknya mewujud di dalam rupa manusia. Jadi hanya melalui Yesuslah menurut Yohanes, kita bisa mengenal dan merasakan kehadiran Allah. Tidak ada yang lain. Sepanjang 21 pasalnya saudara-saudaraku, Injil Yohanes mau menggambarkan Yesus yang mengklaim dirinya dengan 7 sebutan untuk menggambarkan 7 status yang menunjukkan bahwa dialah Allah yang hadir di dalam dunia. Jadi kalau kita menyadari bahwa Yesus adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kita, mengapa para pengikut Yesus masih takut dan merasa gelisah? Ini adalah pesan Yesus kepada murid-muridnya di 14 ayat pasal 14. Pada saat itu perpisahan Yesus dengan murid-murid. Dan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Semua orang membutuhkan juru selamat, saudara-saudara. Ketika tidak ada lagi yang bisa kita andalkan, kita sungguh membutuhkan sauh yang kuat supaya kita bisa merasa aman. Kita membutuhkan roti supaya kita bisa merasakan pemeliharaan dan kecukupan dari Tuhan. Mungkin buat bangsa Indonesia yang bisa membuat kita kenyang adalah beras begitu ya. Tapi Yesus mengumpamakan dirinya sebagai roti hidup. Kita membutuhkan air yang bisa terus mengalir dalam kehidupan kita dan membuat kita tetap segar. Kita membutuhkan pokok anggur supaya sebagai ranting-ranting kita bisa tetap berbuah dan menghasilkan sesuatu yang indah dan manis. Kita membutuhkan juru selamat. Itu yang dicari oleh semua orang. Dan kemudian Kristus bersabda, akulah dia. Bahasa Ibraninya ego eimi. Allah, Elohim. Dialah itu. He's the one. Saudara-saudara, Kristus yang manusiawi di dalam dunia harus menyelami nafsu manusia yang selalu mau berontak itu. Yang egois itu. Dan karena ego itu manusia bisa saja menjadi serigala bagi sesamanya. Itu yang kita takutkan pada saat-saat seperti ini. Jangan sampai sebagai manusia yang diciptakan Allah, diberi kemuliaan, kita tidak menjadi sahabat bagi sesama kita, tapi malah menjadi serigala bagi sesama kita. Tetapi manusia bisa seperti itu, saudara-saudara. Waktu saya berkontak dengan para medis beberapa waktu yang lalu, saya mendengar ada ungkapan kecemasan yang diutarakan oleh dokter. Kecemasan mereka bukanlah
Saya takut mati ketika saya merawat. Melainkan keluhan-keluhan. Semua para medis itu susah ya untuk dikubur kalau meninggal karena COVID. Kenapa ya jenazah para medis itu ditolak di mana-mana? Apa yang menyebabkan semua ini? Kenapa manusia bisa memperlakukan sesamanya seperti itu? Mungkin kita bisa mengatakan takut. Ya. Tetapi saya pikir juga itu karena ego yang besar. Takut berlebihan. Ingin selamat sendiri sehingga tidak takut untuk menyakiti dan melukai orang lain. Hidup tanpa kasih, hidup lari dari tanggung jawab. Dan itu neraka yang sesungguhnya. Itulah yang kemudian membuat orang-orang menyalibkan Yesus. Karena itu saudara-saudara tidak mudah untuk menyelami pidato perpisahan Yesus kepada para murid dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 ini. Karena kata Yesus kalau kita percaya kepada Allah, maka kita serentak juga percaya kepada Yesus. Dan itu memberi kita risiko yang besar. Karena kita harus menguji iman kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Yesus dan menghidupi rohnya yang membela dan menolong kita, maka kita tidak akan mudah hancur luluh lantak oleh karena gelisah. Apalagi kemudian kita jadi saling menyakiti satu dengan yang lain. Orang yang tidak mampu mengendalikan kegelisahannya, dia bisa hantam kromo. Orang yang tidak mampu mengendalikan kegelisahannya, dia bisa melibas orang lain. Karena itu saudara-saudaraku, di dalam bacaan kita pada saat ini, Yesus menawarkan hal-hal berikut ini. Yesus mengatakan dalam kapasitas ilahinya dia menjamin, aku akan menyiapkan tempat tinggal, rumah, perjalanan bersama. Jaminan bahwa apa yang kita minta dalam namanya akan dikabulkan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang bisa diberikan seseorang kepada seseorang yang lain dengan begitu indahnya. Seberapa banyak sih uang kita, seberapa sukseskah kita, itu semua tidak menjamin kehidupan kekal. Tetapi Yesus menyatakan dia akan memberi semua yang tidak bisa diberikan dunia ini kepada para murid. Tapi kemudian Thomas masih bertanya. Murid-murid masih saja belum mengerti tawaran Yesus. Minta ditunjukkan jalannya. Minta ditunjukkan kumaha supados abdi salamet. Menurut Thomas, hidup itu sebuah pencapaian, bukan perjalanan. Hidup itu bagaimana supaya ambisi dan selera saya itu terpenuhi. Abdi salamet, nusanes, eta mah perkawis sorangan. Lain urusan abdi, hidup sakarep, yang penting saya egois, tanpa tanggung jawab. Nah saudara-saudaraku, Yesus berkata dialah jalan kebenaran dan hidup. Dia telah ada bersama-sama dengan mereka. Tidak perlu mereka cari-cari yang lain lagi. Kebersamaan bersama dengan Yesus adalah rumah yang sebenarnya. Sebuah tawaran yang paling indah yang bisa diterima oleh manusia. Tetapi saking tidak mengertinya mereka dengan jalan kebenaran dan hidup itu, mereka berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Yesus kembali menyatakan kepada mereka semua, sekian lama aku bersama kamu dan kamu tidak mengenal aku. Kamu tidak bisa melihat Bapa di dalam aku. Kamu tidak percaya padaku. Kamu tidak bisa merasakan bahwa pekerjaan Allah itu dinyatakan di dalam aku. Dan dengan nada sedih dia berkata, okelah kalau kamu tidak percaya padaku. Tapi setidak-tidaknya percayalah pada apa yang sudah aku lakukan. Tapi mereka tetap tidak bisa percaya. Dan tidak bisa melihat Yesus dengan baik. Saudara-saudaraku, ada yang mengatakan hidup itu sebuah perjalanan. Hidup itulah rumah kita yang sesungguhnya. Yang harus kita jalani, harus kita bagi kepada orang lain. Karena itu hidup percaya kepada Tuhan Yesus berarti membuat kita mengimani Tuhan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Dengan menerima kuasanya. Nah rumusan ini disederhanakan dengan 4 kata saja buat saya. Hidup bukan hanya bagi diri sendiri. Kasih yang memberi diri. Hidup yang berkualitas dan bermanfaat. Hidup yang selalu disadari bahwa kita selalu terhubung satu dengan yang lain. Di satu sisi kita tidak acuh dan tidak cuek. Tetapi juga bukan berarti kita harus kepo gak jelas.
ya, tapi benar-benar menampilkan diri kita dengan tulus, dengan bertanggung jawab. Nah, bagaimana kasih yang memberi diri ini diwujudkan? Yesus sudah mewujudkan itu selama 33 tahun hidupnya. Hidupnya itu singkat ya Bapak Ibu Saudara ya. Umur 33 tahun dia sudah mati. Tetapi Yesus itu hidupnya berkualitas dan bermanfaat. Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah kita di dalam hidup kita sudah mempraktikkan kasih yang memberi diri? Beberapa waktu yang lalu di televisi ada berita, ya, saya tonton ada seorang anak yang mendermakan uang di celengannya sebesar 58.000 ke dinas kesehatan untuk menolong penanganan COVID-19. Sedikit ya, kalau Bapak Ibu Saudara dan para sahabat bayangkan ya 58.000 itu jumlahnya gak seberapa begitu. Tapi bayangkan kalau dia pasti sudah membayangkan apa yang dia bisa beli dengan uang itu. Tapi dia bersedia berkorban. Ya. Karena anak itu merasa bertanggung jawab. Dia tidak menjadi egois dan memberi dirinya sendiri. Nah, kasih yang memberi diri ini adalah cara Yesus melawan dosa dan maut. Itulah cara Yohanes menyatakan sifat Allah dalam diri Kristus. Dan gereja diundang untuk meneladani kelakuan Kristus ini. Masih ingat kisahnya bahwa sebelum Yesus disalibkan, Yesus masih sempat melakukan satu hal yang luar biasa. Dia membangkitkan sahabatnya Lazarus dari kematian. Padahal pada saat itu, ketika dia membangkitkan Lazarus, dia mengundang banyak orang sehingga dia makin mudah ditangkap. Tapi Yesus bisa mengenyahkan rasa takutnya itu, dan Yesus tetap memberikan Lazarus kehidupan. Dari awal sampai akhir kehidupan, Yesus itu tidak pernah lari dari tanggung jawab. Nah, rumah menurut Injil Yohanes adalah, ini yang menarik ya, ketika Yesus berkata bahwa tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada. Indah sekali. Di manakah rumah itu? Nah, kita kalau bertanya di mana rumah itu? Rumah itu sesuai dengan teks yang kita baca pada minggu ini adalah tempat di mana Kristus ada. Rumah itu adalah meja makan di mana Anda dan keluarga Anda berdoa bersama-sama. Rumah kita adalah jalanan di mana mungkin kita melihat banyak orang yang masih mengantarkan sayur, lauk pauk ya sampai saat ini. Karena mereka juga harus punya uang supaya bisa makan begitu kan. Meskipun kita tahu PSBB sedang diberlakukan. Rumah kita adalah ruang ICU di mana ada banyak para medis yang sedang merawat pasien, dan saya dengar mereka tidak bisa lama-lama meninggalkan pasien, paling tidak 30 menit sampai 1 jam mereka harus ada di situ. Padahal ada banyak risiko. Rumah kita pada saat ini mungkin saja adalah mobil jenazah di mana ada saudara-saudara kita yang harus menggotong peti dan membawa jenazah ke pemakamannya. Rumah kita saat ini adalah ketidakpastian kita. Dan perikop ini ditutup dengan sebuah janji dan penguatan yang indah dari Kristus. Di mana dia meridoi perbuatan kasih yang memberi diri. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nama Yesus adalah rumah kita. Ada kalanya kita merasa sendiri saudara-saudaraku, tapi Roh Kristus itu selalu ada bersama-sama dengan kita dan itu tidak boleh kita lupakan. Di dalam segala ketidakpastian kita dalam menjalani kehidupan saat ini, marilah kita jalani di dalam kasih kita. Kita berdoa kepada Allah supaya kita ditolong Tuhan, supaya kita bisa selalu mencintai dan mengasihi, supaya kita bisa damai dan bahagia. Karena pada saat-saat seperti ini pasti semuanya kalut dan takut. Tapi ada yang harus lebih bikin kita takut. Yaitu saat kita tidak menyadari arti kehidupan kita dan kita lupa menjalaninya dengan baik. Toh saudara-saudara, Kristus sudah mengalahkan maut. Dan hidup kita jadi lebih berarti karena itu semua. Kiranya masa pandemi ini membuat kita lebih menguji kehidupan kita. Bagaikan rumah, sudahkah kita diubahkan oleh iman kebangkitan menjadi seseorang yang melimpah di dalam kasih? Tuhan Yesus menyertai kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman-Nya. Kiranya kita diberikan kekuatan untuk dapat melakukan sabda Allah dalam kehidupan kita. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan menerima berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tolong ya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.